Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengkaruniakan kita akal dan nurani untuk memahami pesan-pesannya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Semoga syukur kita mampu membuahkan ketaatan kepadanya. Pemirsa, di suci Ramadan ini kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Pada episode ini insya Allah kita akan membahas ayat 109 dan selanjutnya. Ayat-ayat ini antara lain menjelaskan tuntutan orang-orang musyrik kepada Rasulullah agar Tuhannya menurunkan mukjizat yang bersifat fisik. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, pagi ini kita juga ditemani oleh jemaah dari pengajian Majelis Nur Ramadan Bintaro Jaya Sektor 5, juga Majelis Taklim Al-Awabin dan pengajian Anissa Cibinong. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah pemirsa, kita akan langsung saja. Silakan Pak. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang akan kita bahas ini adalah lanjutan dari uraian ayat-ayat yang lalu. Allah menjelaskan ini bukti-bukti keesaan saya, ini bukti-bukti wujud saya, ini bukti-bukti kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Tapi orang-orang musyrik itu tidak mau percaya. Silahkan, yang mau percaya silahkan, yang nggak mau percaya tidak apa-apa. Orang-orang musyrik di Mekah ini selalu saja apabila dipaparkan kepada mereka kebenaran itu selalu berkata, kami ingin bukti tentang kebenaranmu yang sifatnya fisik, yang bisa kami lihat dengan mata kepala, yang bisa kami raba, yang bisa kami dengar langsung, dan itu sangat istimewa. Kami mau seperti misalnya Nabi Musa, tongkatnya begini. Di sini mereka berkata, ayat kita yang akan kita bahas ini ayat 109. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayah la yu'minunna biha. Mereka itu bersumpah dengan sumpah yang sesungguh-sungguhnya, sekuat kemampuan mereka bersumpah. Dan dengan menggunakan nama Allah, kami bersumpah demi Allah. Kalau, kata mereka, kalau datang kepada kami bukti yang kami minta itu, pasti kami percaya. Apabila Allah di sini berkata, mereka bersumpah, kalau datang kepada mereka bukti yang mereka minta itu, mereka akan percaya. Nabi Muhammad disuruh jawab begini, Qul innamal ayatu indallah. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu bahwa yang berwenang, yang kuasa membawakan bukti-bukti yang kalian minta itu Allah. Saya tidak bisa. Saya ini manusia seperti kalian. Oke. Kita berhenti sejenak. Sebenarnya Allah kuasa memberi mereka apa yang mereka minta. Tetapi di ayat lain ada dikatakan bahwa sudah berulang-ulang kami memaparkan bukti-bukti yang diminta oleh orang-orang musyrik semacam mereka, tetapi setiap kami datangkan bukti itu mereka tidak percaya. Jadi tidak ada gunanya ini. Jadi yang menghalangi kami, yang menjadikan kami tidak memberikan mereka itu mukjizat yang mereka minta adalah karena walaupun kami beri, mereka tetap tidak percaya.
Padahal Al-Quran ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi bukti kebenaran. Memang Al-Quran harus difikirkan, harus dipelajari. Kalau tongkat jadi ular itu langsung dilihat. Tetapi kita lihat, tongkat menjadi ular, bisa jadi orang berkata, saya dihipnotis. Ya kan? Ini sihir. Jadi Islam itu menghendaki agar orang percaya berdasar akalnya. Bukan berdasar hal-hal yang bersifat suprarasional. Umat-umat yang lalu itu kalau diibaratkan seperti anak kecil. Masih perlu bukti. Umat yang sudah dewasa itu pakai akal. Oke, baiklah. Qul innamal ayatu indallah, baru dikatakan wa ma yush'irukum annaha iza ja'at la yu'minun. Rupanya ada orang-orang Islam berkata begini, sahabat-sahabat Nabi, mbok dikasih aja. Diberikan aja biar mereka percaya, kan kita kan mau ini orang-orang percaya. Maka lanjutan ayat ini berkata, apa yang menjadikan kamu merasa, wahai kaum muslimin, apa yang menjadikan kamu merasa bahwa kalau bukti-bukti itu disampaikan kepada mereka, mereka bakal percaya? Seakan-akan Allah berfirman begini, memang bukti-bukti melalui nalar membuktikan mereka tidak akan percaya. Tapi kan ada orang berkata begini, memang saya nggak ada bukti, tapi perasaan saya begini. Ya. Memang buktinya ini tidak, tapi perasaan saya tidak begitu. Allah mengajak kaum muslimin begitu. Apa yang menjadikan kamu merasa bahwa kalau diberikan itu? Oke. Mereka percaya. Baru dikatakan begini. Sebenarnya mereka tidak percaya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi. Ini saya akan jelaskan dulu. Tahu artinya kalbu apa itu kalbu? Hati ya. Kenapa hati dinamai kalbu? Kalbu itu artinya berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik, ya toh? Karena itu hati dinamai kalbu. Sekali begini, sekali begitu. Orang yang tidak punya pendirian berbolak-balik. Ada sistem yang ditetapkan Allah bahwa hati bisa berbolak-balik karena dipengaruhi. Sekali begini, sekali begitu. Nah, ini kaum musyrik begitu. Dia tidak pernah mantap hatinya. Nah, dikatakan kami membolak-balik afidatahum. Afidah itu jamak fuad, itu juga artinya kalbu. Tetapi lihat bedanya. Saya senang pada si A, atau saya benci pada si A. Hati saya tidak bisa untuk tidak senang. Ya, di luar kuasa saya. Ya. Nah, kalau di luar kuasa kita, itu dinamai kalbu. Kalau di dalam kuasa kita, itu dinamai fuad. Jadi yang bertanggung jawab itu fuad. Allah membolak-balik fuad mereka, hati mereka. Membolak-baliknya. Sebenarnya mereka, ada satu orang begini, saya beri contoh. Dia berkata, wah saya, katakanlah seorang ibu, seorang ayah punya anak. Bu, ayah, saya cinta dia. Saya tidak bisa lagi kuasai hati saya. Benar enggak? Boleh jadi benar. Tapi saya katakan begini, kamu sebelum mencintainya, pertama kali kenal, kamu udah cinta atau tidak? Tidak. Belum. Kamu sebenarnya menguasai hati kamu untuk berkata, saya harus menghindar. Tapi karena kamu terus mendekat, sampailah kamu pada satu batas, sehingga kamu tidak menguasai dirimu. Nah, yang bertanggung jawab itu hati. Hati yang namanya fuad. Bukan hati yang namanya kalbu. Allah berfirman, kami membolak-balikkan fuad mereka. Sekali mau ini, sekali mau itu. Baik, saya kira kita lanjutkan sebentar.